Halo guys, balik lagi di Story by Rara. Kali ini aku mau ceritain sama teman-teman satu cerita yang menurut aku cukup menyeramkan dan sangat-sangat menyayat hati. Aku nggak bisa bayangin gimana rasanya korban saat itu ya guys. Kenapa? Karena saat itu korban tuh masih dibilang masih anak-anak dan juga pelakunya ini ya masih anak-anak juga guys. So kita nggak usah bertele-tele, langsung aja kita masuk ke ceritanya. So, sebelum aku mulai ceritanya, aku disclaimer dulu kalau memang ada pronunciation aku yang salah gitu ya. Karena ya enggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Karena namanya tuh jujur agak-agak rumit. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi ini tuh kisah yang berasal dari Amerika Serikat. Lebih tepatnya ada seorang gadis bernama Shanda Shahrir. Dia ini tuh lahir di tanggal 6 Juni 1979 di Pineville, Kentucky, atau lebih tepatnya sih di negeri Amerika Serikat ya guys. Nah, orang tuanya bernama Stephen Shahrir dan ibunya bernama Jacqueline Shahrir. Bisa dibilang nih, orang tuanya itu bercerai saat dia tuh masih kecil guys. Sampai akhirnya dia tuh harus ikut sama ibunya. Tapi aku ngerasa tuh nggak ada masalah gitu di keluarganya ya. Walaupun bercerai, dia tuh tetap baik sama ibunya, tetap baik sama bapaknya, dan ibu sama bapaknya bener-bener kayak tidak ada musuh-musuhan. Nah, karena si Shanda Sharir ini ikut sama ibunya, otomatis dia tuh harus pindah sekolah nih. Tapi ya guys, tidak ada apa ya istilahnya kendala gitu saat pindah sekolah baru. Kenapa? Karena si Shanda ini tuh terkenal sebagai anak yang sangat social butterfly, sangat ekstrovert, sangat aktif gitu ya. Bahkan dia jadi cheerleader, bahkan ikut main volley juga. Dan dia tuh juga sangat cantik. Bahkan nih bisa dibilang tuh tipe-tipe mukanya tuh lumayan dewasa dibandingin umurnya. Sampai akhirnya nih ya guys, pada tahun 1991 nih, ibunya memutuskan untuk pindah bersama si Shanda ini ke kota di mana bapaknya tinggal, yaitu New Albany di Indiana nih guys. Kenapa? Karena ibunya tuh pengen si Shanda ini tuh tetap deket sama bapaknya, jadi mudah komunikasinya. Karena kan pada tahun segitu juga HP-HP kan susah ya. Dan si Shanda ini pun pindah ke sekolah yang lebih besar, yaitu Hazelwood Middle School. Awalnya nih ya guys, si Shanda itu sempat gugup, nih gimana ya, karena ini sekolahnya tuh lebih gede, lebih terkenal dibandingin sekolahnya yang dulu guys. Tapi seperti yang aku bilang sebelumnya ya, dia itu anaknya tuh cepat bergaul, aktif, social butterfly, pinter secara akademik, pinter secara olahraga, atletik juga tuh pinter gitu ya. Bisa dibilang nih si Shanda ini tuh tipe-tipe anak yang akan dibandingin sama orang tuamu gitu, kayak lihat tuh si Shanda pinter, pandai bergaul. Ya, itulah si Shenda guys, bisa dibilang nih anaknya perfect banget lah. Sampai suatu hari nih ya guys, si Shenda ini kan semakin populer gitu ya, semakin dikenal banyak orang. Adalah satu kakak kelas nih, namanya Amanda Hevrin yang menotis dia. Nah, si Amanda ini terkenal sebagai orang-orang yang suka membuli. Dan biasanya orang yang suka membuli itu nggak suka nih lihat orang lain lebih menonjol dari dia. Akhirnya disamperin lah ini si Shenda, didorong gitu. Sehingga nih mereka berujung jadi ribut. Nah, guru yang melihat itu langsung aja dihukum, tapi yang dihukum bukan si Amanda, melainkan dua-duanya kena hukuman. Dan mereka harus menjalani hukuman selama 1 minggu. Nah, selama menjalani hukuman itu nih, ternyata mereka malah jadi baikan, malah menjadi nyambung, cocok, dan temenan. Tapi guys, ini bukan sembarang teman. Ini tuh teman tapi mesra guys. Alias mereka ini ya lesbiola ya guys. Nah guys, si Shandanya ini ya, namanya juga orang baru kenal cinta gitu ya. Pasti kayak, aduh mikirnya tuh dia, terus. Itulah yang dialami sama Shanda. Itu tuh jadi bucin pol sama si Amanda gitu. Ibunya itu sebenarnya nggak ngelarang ya terkait orientasi seksualnya si Shanda ini. Dia nggak apa-apa kamu lesbiola gitu. Tapi ibunya tuh cemas. Kenapa? Karena si Amandanya ini kan umurnya di atas dia gitu ya, lebih tua daripada Shanda. Dan semenjak Shanda ini pacaran tuh, nilai-nilainya itu jadi turun gitu. Fokusnya terhadap belajar juga jadi berkurang. Hingga akhirnya pada Oktober 1991 nih, keduanya menghadiri suatu pesta sebagai sepasang kekasih. Jadi tuh kayak mereka datang ke pesta dansa gitu nih guys. Dan di pesta dansa itu ya, ternyata ada mantannya si
Amanda yang bernama Melinda Loveless. Nah, di sini si Melinda Loveless ini sama Amanda itu udah pacaran kurang lebih setahun sebelumnya. Tapi bisa dibilang tuh hubungannya tuh cukup toksik banget. Kenapa? Karena tuh mereka putus nyambung bolak-balik. Ditambah lagi nih, si Melinda itu orangnya posesif, cemburu abis gitu ya. Dan di situ kan si Melinda usianya 16 tahun nih. Nah, dia cemburuan banget nih. Aduh, bener-bener di situ dia ngelihat mantannya punya pacar baru. Ya, panas pol dong, dia didatengin tuh, disamperin lah si Shenda yang saat itu masih berusia 12 tahun ya. Kalian bayangin ini gapnya aja lumayan jauh gitu. Diajaklah ribut gitu, diajaklah berkelahi. Sampai-sampai nih si Amanda pun turun tangan untuk merelai mereka. Sebelum aku lanjut nih, aku mau ceritain dulu sekilas background dari si Melinda Loveless ini. Nah, bisa dibilang nih, si Melinda Loveless ini tuh tumbuh di keluarga yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena ternyata bapaknya ini adalah veteran perang gitu guys. Sehingga bapaknya ini punya trauma yang cukup besar gitu ya. Nah, karena trauma itu, bapaknya malah ngelampiasin ke anak-anak dan istrinya. Si bapaknya ini ya guys, itu jahat banget. Dia tuh sering memperkaos istrinya sendiri di depan anak-anaknya. Terus juga bapaknya ini manggilin cowok-cowok entah dari mana gitu, suruh datang terus suruh memperkaos istrinya, dia ngeliatin, terus istrinya juga sering dipukul, anak-anaknya juga digituin, anak-anaknya juga diperkaos. Jadi ya gimana ya, cukup mengerikan lah gitu ya keluarganya si Melinda. Sampai akhirnya nih ketika usia Melinda 14 tahun, bapaknya ini meninggalkan rumah. Mungkin itu suatu kebebasan bagi kita ya, tapi tidak bagi Melinda. Melinda ngerasa kayak, kok kamu bisa gitu, setelah menyiksa bertahun-tahun kamu pergi gitu aja gitu ya. Dan malah si Melinda itu tuh semakin menjadi-jadi gitu, semakin bandel, semakin dibikin-bikin gitu tingkahnya. Dan keluarganya Melinda itu nggak bisa memproses atau nggak bisa menyelesaikan traumanya si Melinda ini. Malah dikira si Melinda ini nih kerasukan jin nih, harus dikerukiah gitu, harus dilakukan pengusiran setan. Oke, kita balik lagi nih ke cinta segitiga ini ya guys. Ternyata nih si Melinda itu nggak cuman berhenti saat di pesta dansa itu ya guys. Nah, keesokan harinya nih dia tuh ngasih ultimatum ke si Shenda, dan dia juga bilang ke Amanda gini, kamu jadinya milih siapa? Milih aku atau milih Shenda? Dijawablah sama Amanda, aku milih Shenda. Langsung aja tuh disamperin, dikirim surat gitu buat si Shenda yang berupa ancaman, dimana kalau misalnya si Shenda ini tuh masih ngedeketin Amanda, si Melinda bakal ngebunuh Shenda. Bayangin, itu anak 16 tahun bisa ngancam orang kayak gitu. Nah, ibunya nih yang tahu drama-drama percintaan anaknya ini tuh langsung cemas dong, kayak panik. Ini aduh, anakku diancem kayak gini sama orang gitu ya. Nah, ibunya tuh sangat gercep banget ya menurut aku, karena ibunya tuh langsung mindahin si Shenda ini ke sekolahan baru. Ya udahlah, si Shendanya pindah nih ke sekolahan baru, dan di sekolahan baru ini bisa dibilang nih si Shendanya udah mulai baik lagi gitu, udah mulai kayak belajar yang bener, nggak mikirin cinta-cintaan lagi. Tapi ternyata si Melinda Loveless masih aja gitu kepikiran sama si Shenda ini. Gimana ya caranya melenyapkan si Shenda ini ya? Karena menurut dia kalau ada si Shenda ini, ya dia nggak bisa balikan lagi gitu sama Amanda. Ya intinya nih ya guys, bagi si Melinda hubungan mereka berakhir, hubungan dia dengan Amanda berakhir, yaitu karena Shenda. Padahal Shenda ini nggak ngerebut sama sekali. Tapi ya namanya juga orang problematik, pasti dia butuh orang lain untuk disalahkan. Sampai akhirnya nih ya guys, si Melinda ini datanglah ke seorang temennya yang berusia 17 tahun bernama Laurie Taggart. Bisa dibilang nih, si Laurie ini itu setipe sama Melinda. Dia tuh dari keluarga yang religius ya. Ini si Laurie ini dari keluarga yang religius dan sangat strict gitu. Maksudnya agamanya tuh strict banget. Sampai akhirnya ya, si Laurie ini tuh ngebrontak. Dia tuh pokoknya beda banget lah sama keluarganya. Dia pakai celana jeans, dia pakai baju seksi-seksi gitu. Terus rambutnya dicet-cet, pokoknya bener-bener yang kayak badung gitu. Ya intinya nih mereka sama-sama problematik gitu ya guys. Nah akhirnya ya guys, si Melinda ini pun ngajakin Laurie buat ngebantu dia ngebunuh si Shenda. Si Laurie kan setipe ya sama Melinda, akhirnya dia langsung ngejawab, oke, gas gitu ya. Dan akhirnya pada tanggal 10 Januari 1992, di mana rencana jahat itu pun dilaksanakan ya guys. Sebelum mereka berangkat nih, si Laurie ini ngajakin dua temennya yang bernama
Hope Ripey dan Tony Lawrence. Nah, di mana si Ripey sama Lawrence ini masih berusia 15 tahun, guys. Berarti masih underage gitu ya. Dan pas diajak tuh, si Lauri ini cuma bilang, yuk ikut, aku mau ngebunuh orang. Tapi temennya dua orang ini, entah polos banget, entah gimana, dia mikir kalau itu adalah jokes doang gitu. Cuman bercandaan doang. Selain itu nih ya guys, si Melinda itu udah nyiapin sebuah pisau besar. Pas temen-temen yang ngeliat nih kaget dong ya, yang dua orang tadi yang diajak. Terus si Melinda karena mungkin dia takut ya teman-temannya ini nggak mau bantu, akhirnya dia bohong. Enggak kok, aku nggak mau ngebunuh, cuman mau nakut-nakutin doang. Ya biar si Shanda ini tuh ngejauhin si Amanda. Nah langsung aja nih mereka menyusun rencana. Yang mana rencananya itu mereka itu akan datang ke rumahnya si Shanda. Jadi ceritanya tuh si Shanda tuh lagi nginep di rumah ayahnya nih guys. Terus pas datang itu, nanti dua orang ini, si Ripey sama si Lawrence akan turun menjemput Shanda. Dan mereka akan bohong, mereka akan bilang ke si Shanda kalau mereka ini utusan dari Amanda. Jadi utusan dari pacarnya si Shanda nih. Jadi si mereka berdua ingin menyebut Shanda buat main ke satu tempat nongkrong gitulah guys. Karena katanya nih si Amanda tuh nungguin di situ. Dan sedangkan Melinda, dia akan bersembunyi di belakang mobil atau di mobil paling belakang gitu ya guys. Awalnya nih ya guys, pas disamperin, si Shanda ini tuh ya ragu-ragu dong, ini siapa? Gue nggak pernah ngeliat nih orang gitu ya. Tapi si Lawrence dan Ripey ini tuh mencoba meyakinkan, iya kita temenan si Manda kok, kita temennya Manda, ayo ayo gitu. Nah akhirnya si Shanda pun setuju, tapi dengan syarat nanti agak maleman, tunggu bapaknya tidur dulu. Ya, akhirnya nih mereka setuju nih guys. Pada pukul 12:30, si Ripey dan Lawrence nih nyamperin lagi nih rumahnya Shanda. Ceritanya tuh bapaknya Shanda udah bobo, ya kan? Datanglah Shanda nih, masuk mobil. Loh, Amandanya mana kok nggak ada? Gitu, dibilang lah. Oh, si Amandanya udah nunggu di Witch Castle, di tempat yang mereka mau tuju atau nongkrong itu, gitu. Ya udahlah, percayalah si Shanda masuk mobil gitu kan. Nah, di dalam mobil tuh ditanya-tanya gitu sama si Ripey dan Lawrence, kamu hubungannya apa sama Amanda? Udah lama pacarannya gitu kan. Ya terus dia cerita lah gitu kan, kayak iya aku pacaran gini 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 gitu. Tiba-tiba nih dari belakang mobil si Melinda langsung narik rambutnya Shanda gitu, langsung narik ke belakang dan menaruh pisau di lehernya Shanda guys. Bayangin itu setakut apa Shanda saat itu. Terus si Melindanya langsung teriak-teriak gitu kan, kayak udah diam kamu ngaku aja, kamu kan yang ngerebut si Amanda dari aku, kamu emang tuh pelakor gitu. Di sini ya guys, si Shanda itu bener-bener ketakutan banget, dia sampai nangis-nangis minta tolong, minta mohon gitu ya, jangan diapa-apain gitu ya. Di sini si Ripey dan Lawrence itu mikirnya oh ya udah emang cuman pure buat nakut-nakutin doang. Mereka berdua nih nggak tahu nih rencana si Melinda dan si Lauri ini yang sebenarnya tuh nggak tahu gitu. Dan pada saat itu nih si Melinda nyuruh si Ripey, nyuruh si Shanda ini buat ngebuka baju dan ngebuka branya dan nyuruh branya itu dikasih gitu buat si Ripey. Ya terus ya udah akhirnya nih mereka menuju sebuah bangunan kosong guys. Nyampe ke bangunan kosong ini ya guys, si Shanda itu diikat kaki dan tangannya ya guys. Nah di situ si Melinda tuh sampai ngomong gini, wah rambut kamu bagus ya, aku potong aja ya. Dan memotong tuh, dipotong rambutnya si Shanda ini. Terus Melinda juga sempat ngomong, di sini tuh banyak mayat, kamu nanti bakal nyusul mereka. Sampai-sampai nih, si Melinda itu nyopot-nyopotin semua perhiasannya Shanda, terus dikasih-kasihin ke temennya, terus dicopotin juga jamnya. Jamnya itu kayak ada bunyi-bunyi gitu loh, kayak jam-jam anak-anak gitu. Dikasihin ke temennya, terus setiap ada bunyinya tuh mereka kayak joget-joget. Itu kayak aduh, nggak kebayang itu seberapa takutnya Shanda saat itu ya guys. Aduh ya Allah, sedih banget sumpah. Dan sampai akhirnya setelah dari tempat itu diajaklah lagi nih si Shanda, dibawa lagi ke tempat yang agak terpencil, yaitu kayak di hutan-hutan gitu guys. Nah ketika di hutan itu Lawrence dan Ripey mulai menyadari ini kayaknya bukan nakut-nakutin doang, ini emang ada niat yang bener-beneran jahat. Dan di situ si Lawrence dan Ripey nggak mau turun dari mobil nih guys ceritanya. Sesampai nih di hutan nih, mereka itu nyari lagi sebuah bangunan kosong nih guys. Di situ si Shanda ini disuruh buka semua baju, semuanya itu disuruh buka. Dan di situ ya guys, ini aduh
ditendangin sama Melinda sampai bibirnya sobek, terus juga ditusuk-tusuk pakai pisau gitu ya guys, badan-badannya si Melinda ini, sampai akhirnya nih si Ripe-nya akhirnya gabung nih, si Lawrence-nya tetap di mobil kan. Nah si Ripe-nya gabung terus bantu megangin si Melinda, bantu megangin si Shenda nih guys. Dan di situ si Melinda tuh langsung mencekik lehernya si Shenda sampai si Shenda ini tuh tidak sadarkan diri. Di sini mereka mikir, oh si Shendanya udah meninggal nih, udah nggak ada lagi. Ya udahlah, akhirnya ditaruhlah tuh di bagasi mobil. Pulanglah mereka ke rumahnya si Lauri nih guys, minum-minum mereka, pesta-pesta gitu kan. Kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu. Nah ketika lagi mereka merayakan hal itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari bagasi mobil itu. Langsung aja nih, si Lauri dan si Melinda datang lagi. Nah, dibukalah itu bagasi terus ditusuk lagi gitu si Shendanya. Nah, langsung aja nih mereka ngebawa si Shenda ini ke suatu tempat ya, agak-agak sepi gitu. Terus si Shendanya ini diperkaos ya guys. Aduh, dilecehkan secara seksual. Dan ini di sini si Ripe sama Lawrence ini tuh tetap di rumah si Lauri ya guys. Terus nih ya guys, si Shendanya dimasukin lagi tuh ke bagasinya. Tapi ternyata si Shendanya ini itu masih hidup juga ya guys. Itu bener-bener kayak keadaan Shenda ini udah parah banget, udah berdarah, terus matanya udah hancur juga guys, bener-bener kayak Allah, nggak kuat banget aku bacanya ini jujur ya gitu ya. Terus ya udah diajak tuh muter-muter sama si Melinda dan Lauri gitu ya. Sesekali mereka mukulin juga nih si Shendanya di bagasi itu. Sampai akhirnya ketika pagi pulanglah dia nih ke rumahnya si Lauri. Di situ kan ceritanya di rumahnya masih ada si Lawrence dan Ripe ya. Aduh banyak banget ya orangnya ya. Ya pokoknya udah gitu ya. Pas di pagi itu dikasih lihat lah, nih gue udah berhasil nih ngebunuh si Shenda gitu kan. Di situ si Lawrence nggak mau ngelihat karena dia bener-bener kayak nggak kuat buat ngelihat si Shendanya ini. Dan si Ripe di situ sempat ngelihat dan nyiremin si Shendanya ini pakai pembersih kaca guys. Aduh, untuk membersihkan kejahatan-kejahatannya ini atau menghilangkan bukti, mereka memutuskan untuk membeli bensin nih guys. Itu kan ceritanya masih subuh-subuh gitu kan. Pergilah mereka beli bensin, terus mampirlah ke sebuah hutan yang ya lumayan terpencil gitu ya. Maksudnya nggak ada siapa-siapa di situ. Nah di situ si Melinda ini nyiram si Shenda ini dengan bensin itu, terus dibakar guys. Aduh bener-bener kayak kok bisa gitu ya Allah, jahat banget gitu. Dan di situ si Melinda sama si Lauri itu ketawa-ketawa doang gitu, kayak seolah-olah mereka sudah berhasil gitu ya guys ya. Nah terus baliklah mereka tuh ceritanya. Pas mau balik gitu dilihat kok apinya udah agak-agak mati nih. Balik lagi tuh si Melinda. Dan ternyata di situ ya guys, si Shenda itu masih hidup dengan udah kayak lemes banget. Dan kata-kata terakhir yang dia ucapkan adalah mama. Biar apinya makin nyala nih, terus si Melinda di situ nyiremin bekas bensin. Nah, terus dilemparlah itu bekas bensinnya itu. Pergilah mereka akhirnya balik dari hutan itu. Dan ketika pukul 9:30 nih, mereka pergi ke McD, makan di McD sarapan, dan di situ bisa-bisanya mereka bercandain salah satu sosis kayak, wah ini sosisnya hangus kayak badannya si Shenda. Bisa-bisanya ngomong kayak gitu guys. Dan akhirnya nih ya guys, pada hari yang sama atau tanggal yang sama, yaitu 11 Januari 1992, selang beberapa jam setelah kejadian pembunuhan itu atau pembakaran itu, tiba-tiba ada 2 orang pemburu yang sedang memburu di hutan nih guys. Tiba-tiba nih salah satu pemburu itu ngomong, loh itu kayak ada seseorang deh, maksudnya kayak ada orang, tapi nggak mungkin dong orang tiduran di hutan kayak gini. Disamperin lah. Awalnya mereka mikir, oh mungkin boneka, manekin gitu kan. Tapi setelah dilihat lebih detail gitu, ini tuh bukan manusia. Tapi ini tuh bukan boneka, tapi manusia. Langsung aja nih, ini 2 orang nelpon polisi guys. Akhirnya pada pukul 1 siang nih, kepolisian setempat pun tiba bersama seorang ahli forensiknya nih guys. Nah di sana langsung dong dicek-cekin tuh bukti-buktinya ya kan. Di situ ada jejak kaki, terus juga ada bekas ban mobil, terus ada bekas yang botol berisi bensin. Dan di sini ya guys, si Shenda ini tuh mengalami luka bakar yang sangat parah, yaitu dari pinggang sampai ke atasnya, dan dia juga mengalami pelecehan atau kekerasan seksual
Tubuh korban pun mulai diidentifikasi karena kan udah bener-bener nggak jelas ya karena luka bakar tersebut ya. Dan diidentifikasilah ini, ternyata ia adalah gadis muda berusia 12 tahun bernama Shanda Syahrir nih guys. Dan di situ orang-orang tuh pada kaget banget. Kenapa aku bilang kaget? Karena ini tuh bener-bener apa ya? Si ahli otopsinya tuh bilang kalau dari sekian banyak mayat yang diotopsi, ini adalah mayat terparah yang pernah diotopsi. Dan ditambah lagi nih ya, si Shanda ini itu sanggup bertahan selama itu ya guys. Dia udah dipukulin, udah diperkaos, dilakukan kekerasan seksual, kekerasan fisik, apapun itu, dia masih sanggup bertahan. Karena ternyata si Shanda ini meninggalnya itu karena luka bakar yang sangat parah dan karena mencium si asap itu sendiri guys. Dan kalian tahu apa yang dilakukan si Melinda setelah itu ya guys? Si Melinda ini nyamperin si Amanda. Terus dia bilang, aku udah ngelenyapin si cewek-cewek Shanda itu. Sambil nunjukin bekas darah-darah di bagasi, sekaligus nunjukin bajunya si Shanda yang sudah berlumuran darah. Dan di situ si Melinda juga bilang ke Shanda, aku sangat mencintai kamu. Pokoknya kamu jangan bilang apapun ke siapapun tentang ini gitu ya guys. Dan di sini si Amanda mungkin karena ketakutan atau karena apa, dia berjanji dia nggak ngomong ke siapa-siapa gitu ya. Awalnya nih ya guys, mereka tuh udah sepakat untuk sama-sama menjaga rahasia ini ya guys. Tapi ternyata nih si Lawrence dan si Ripley ini bener-bener kayak ngerasa bersalah dan ngerasa takut gitu ya guys. Akhirnya mereka berdua pun menceritakanlah ke orang tuanya. Di sini orang tuanya langsung ngebawa ini dua anak ke polisi untuk ngasih kesaksian nih guys. Dan keesokan harinya mereka berempat ditangkap. Melinda, si Lawrence, si Ripley, si Lori. Bisa dibilang ya guys, kasus si Shanda Syahrir ini adalah kasus kejahatan remaja atau salah satu kasus kejahatan remaja yang paling mengerikan di Amerika Serikat. Nah oke, ini sekarang kita masuk ke pengadilannya ya guys. Jadi ini mereka berempat, mereka tuh ngaku bersalah biar mereka tuh nggak dijatuhi hukuman mati. Dan karena mereka masih ada di bawah umur, tapi tetap aja nih pengadilan sana menganggap mereka ini udah dewasa guys. Nah mereka ini berempat ya guys dijatuhi hukuman yang berbeda-beda sesuai keterlibatan mereka saat kejadian. Kalau misalnya si Lawrence nih 20 tahun penjara, kalau si Ripley 35 tahun penjara, kalau misalnya Melinda sama si Laurie nih 60 tahun penjara. Lawrence sendiri nih ya guys, dia sudah bebas ketika menjalankan 9 tahun penjara, sedangkan Ripley sudah bebas ketika menjalankan 14 tahun di penjara. Sedangkan Melinda ya guys, dia bebas di tahun 2019 nih ketika sudah menjalani 26 tahun penjara. Sedangkan si Laurie bebas ketika sudah menjalani 14 tahun penjara. Waduh, ya mungkin mereka bisa bebas ya guys, bisa menghirup udara segar kembali, tapi tidak dengan Shanda Syahrir. Dia bener-bener ya tidak bisa hidup kembali ya guys. Aduh. Dan yang lebih sedihnya lagi nih, bapaknya si Shanda Syahrir yang berusia saat itu 53 tahun di tahun 2005 pun meninggal dunia. Bener-bener setelah kejadian itu, bapaknya ini kayak merasa bersalah banget dan dia tidak akan pernah memaafkan si Melinda itu. Bahkan dia pernah mau coba bunuh diri karena bener-bener apa ya, trauma lah gitu ya, bener-bener ngerasa kangen banget sama anaknya guys. Nah guys, aku tuh juga pernah baca atau pernah nonton nih salah satu podcast di mana kalau ibunya ini sudah memutuskan untuk memaafkan si Melinda ini, ibunya korban ya guys. Dan banyak juga orang yang berpendapat ya udah, maksudnya tidak ada masalah terkait memaafkan itu. Mungkin ya memang begitulah cara si ibunya ini itu ikhlas dan merasa tidak ada dendam-dendam lagi kali ya. So guys, gimana nih menurut kalian kasus yang sangat menguras emosi ini ya guys? Waduh. Jadi ya begitulah ya guys, mungkin ya kedepannya lebih berhati-hati lagi dalam bertindak, lebih berhati-hati lagi. Karena nggak segampang itu ya guys untuk memusnahkan nyawa orang gitu. Jangan jahat-jahat please gitu ya. Oke, sekian dulu cerita dari aku. Semoga teman-teman suka ya. See you in the next video.